Oke, sobat digital yang budiman, kita lanjutkan lagi mengenai pembuatan REST client menggunakan React.js. Di video sebelumnya kita telah menyiapkan beberapa directory untuk modul-modul yang kita akan buat ya. Ini saya akan shutdown dulu servernya, REST servernya saya shutdown dulu. Oke, jadi kita sekarang aktif di React.js nya dulu ya. Jadi saya akan siapkan, saya akan install ini dulu deh, Bootstrap. Saya akan install Bootstrap sebagai UI frameworknya ya, untuk memudahkan proses development. Install Bootstrap. Saya masih pakai Bootstrap biasa ya, bukan Bootstrap React, bukan React Bootstrap. Itu modul khusus untuk UI Bootstrap di React.js ya. Ini masih pakai Bootstrap biasa. Salah, ini perintahnya harusnya ya add. Oke, enter. Sambil menunggu proses instalasinya, saya akan menyiapkan beberapa file baru. Ini di directory page saya akan buat satu file baru yang akan saya gunakan sebagai file init ya, file yang memanggil modul-modul lainnya. Index.js. Salah. Sepertinya permission delete. Oke. Kita tunggu dulu aja. Oke, jQuery-nya Bootstrap-nya sudah terinstall, dan untuk menjalankan Bootstrap ini kita butuh library jQuery ya. Jadi kita install juga jQuery dan Popper.js-nya. Oke, sekarang proses instalasi modul Bootstrap-nya telah selesai. Saya akan memberi permission dulu ke directory src aja deh. Guys, ini file index ya. Ini saya buat file baru di directory page index.js. Index.js ini akan saya fungsikan sebagai file init ya, file init yang akan memanggil modul lainnya di directory ini ya. Kemudian saya buat directory baru, home namanya. Directory home ini akan saya jadikan page ya, sebuah halaman web. Jadi saya akan buat single page application ini, index.js. Kemudian ini index.js nya saya akan melakukan import modul home from directory home. Kemudian saya export modul home nya. Kemudian kita ke file home index.jsx ya, ekstensinya JSX. Saya buat modul baru, kita import modul React dulu from React.
kemudian saya assignment sebuah modul baru, modul home namanya. Tadi kita telah menginstal Bootstrap ya, jadi nanti kita bisa menggunakan kelas-kelas Bootstrap. Nah, untuk di React ini keyword kelas diganti menjadi kelas name ya. Penulisannya camel case. Dan ini saya akan menyiapkan kelas dari Bootstrap. Pertama itu grid container, atau ini kolom aja deh di sini. Ini langsung call md4 atau 12 saja, call 12, kolom 12. Jadi ini full width ya, saya buat untuk halaman home page. Satu ini akan mengambil sebuah props. Props ini nanti dikirim dari file app.js ya, dari file utama di directory app. Dan kita export default modul home. Oke, kita kembali ke file app.js. Oh ya, di index dulu. Ini di file index ya, di file utama ini, file utama directory React kita. Ini di file utama ya, di src, kemudian index.js. Ini kita import. Ini saya akan pakai lagi deh, saya akan import Bootstrap. Jadi Bootstrapnya kan tadi telah kita install, jadi kita import Bootstrapnya langsung ke direktorinya ya, manual ke direktori Bootstrapnya di node modules. Coba kita cek Bootstrapnya. Nah, ini Bootstrap ya, jadi kita importnya langsung ke direktori node modules ya, ke modul Bootstrap, kemudian this atau distribution, kemudian CSS. Pertama saya panggil modul CSS nya, saya akan pakai Bootstrap min CSS ya, bootstrap.min.css, min.css. Kemudian ini untuk JavaScript-nya, JavaScript Bootstrap this JS. Di JS nya saya mau pakai Bootstrap yang mana ya, bundle aja deh, bundle min JS. bootstrap.bundle.min.js. Oke, kita save dan ini kita close dulu ya. File index.js nya saya close dulu, dan ini kita tutup lagi node modulesnya. Kita ke file app.js, ini akan saya hapus. Kita akan hanya import React aja, React from React. Sebetulnya sih untuk membuat sebuah UI bisa menggunakan CSS biasa atau post CSS ya di React.js itu. Kemudian ada lagi modul React Styled Components ya, tapi ini hanya untuk mempercepat proses development saja ya. Ini akan saya akan import modul home di directory page, import home from page. Oke, kita akan panggil
kita akan gunakan modulnya di sini di file app.js. Nah, tadi kita sudah install Bootstrap, jadi kita bisa pakai style atau kelas modul dari Bootstrap ya. Div class name container, ini container utamanya sebagai pembungkus. Kemudian ini saya buat lagi grid untuk row ya. Row saya kasih justify content center, tutup divnya. Kemudian kita panggil modul home nya, home, dan kita kirim props, nama propsnya title ya. Tadi udah disiapkan di index.js ini props title, jadi kita kirim props title ke modul home. Ini judulnya apa ya, kita akan buat sebuah manajemen user ya, jadi saya kasih titlenya manajemen user. Kita save, kita akan coba jalankan kembali React.js nya, dan start. Oke. Successfully compile, udah jalan ya React.js nya. Coba kita reload browsernya. Nah, ini sudah muncul ya, kita sudah menggunakan modul Bootstrap. Kita bisa mengecek di bagian inspektor ya. Coba kita lihat itu di inspect element. Bentar. Inspect element, kita bisa lihat Bootstrap-nya sudah terinstall atau belum. Nah, ini sudah terambil ya modul Bootstrap-nya, Bootstrap versi 460 ya, versi get Bootstrap, jadi bukan pakai React Bootstrap ya. Sebenarnya ada lebih enak menggunakan React Bootstrap kayaknya ya. Oke, di sini di video ini kita telah menginstal modul Bootstrap dan telah menyiapkan beberapa directory untuk modul-modul yang kita perlukan ya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Di video berikutnya mungkin kita akan mulai menyiapkan mengisi modul-modul lainnya ya.